Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini kita akan membagikan cara merawat anggrek Cattleya agar cepat berbunga dan agar segera berbunga. Untuk anggrek Cattleya, dia itu hanya berbunga dari tunas yang baru seperti ini. Seperti ini juga. Tunas yang lama atau yang sudah pernah berbunga seperti ini tidak akan berbunga lagi, kecil kemungkinannya untuk berbunga kembali. Jadi kita hanya mengharapkan bunga dari tunas yang baru seperti ini. Makanya kita harus fokus ke pertumbuhan tunas yang baru kalau mau membungakan anggrek Cattleya. Dan tidak semua tunas ini bisa berbunga, itu juga yang menjadi hambatannya pada anggrek Cattleya. Misalkan seperti ini ada 1 2 3 4 5, ada 5 tunas untuk plant yang ini. Tidak semua tunas bisa berbunga seperti yang ini terlalu kecil 1 2 3. Nah yang ini kecil kemungkinannya untuk berbunga pada saat ini. Dan yang berpeluang berbunga ada yang ini udah cukup besar 1 2, ini berpeluang untuk menghasilkan bunga karena pada tunas yang masih kecil seperti ini dia belum cukup besar ya, sehingga cadangan makanannya belum cukup untuk mengeluarkan bunga. Sedangkan pada yang sudah besar seperti ini, cadangan makanannya sudah cukup dan bisa menghasilkan bunga tentunya. Yang ini ada banyak tunas dan yang ini hanya 1 tunas, tapi peluang bunganya lebih besar yang ini. Saya berani jamin nih kalau peluang berbunga ini lebih berpeluang menghasilkan bunga daripada yang ini karena ini terlalu banyak. Cuman untuk perbanyakan tentu saja ini paling rimbun nantinya, dan kedepannya ini bisa lebih banyak bunga. Karena banyak tunas, nantinya tunas baru muncul lagi, peluang bunganya semakin banyak. Sedangkan yang ini cuma 1 dari 1 rumpun 1 anak. Ini dari 1 rumpun ada 5 anak. Jadi kemungkinannya di pembungaan berikutnya, kalau misalkan masing-masing 1 tunas, ini ada 5 tunas bisa berbunga berbarengan. 1 pot ada 5 tangkai yang berbunga. Itu jadinya bakal rimbun banget. Cuman harus bersabar. Nah, lanjut lagi untuk Cattleya. Untuk merangsang pembungaan dilakukan sesegera mungkin atau sedini mungkin sejak tunas baru seperti ini. Karena dia membutuhkan cadangan makanan yang cukup, dia membutuhkan tunas yang besar. Pada awalnya ketika dia sudah berbunga seperti ini, habis berbunga, kita berikan pupuk pertumbuhan agar memacu pertumbuhan tunasnya semakin subur, semakin gede. Ketika tunas sudah besar, sudah remaja, menjelang berbunga seperti yang ini, kita ganti dengan pupuk pembungaan agar bisa berbunga, agar cadangan makanan untuk pembungaannya mencukupi seperti itu. Jadi seperti ini ya, segede ini kita siapkan dulu pupuknya untuk pembungaan. Pupuk kimia yang biasa saya gunakan, saya memakai Gandasil. Jika tidak ada ini pakai merek lain tidak apa-apa, yang penting untuk ya, anggrek ya, yang biasa digunakan untuk anggrek, dan pakai Gandasil B untuk membungakan atau untuk yang sedang berbunga, Gandasil D untuk yang sedang tumbuh atau untuk memacu pertumbuhan. Dosisnya sama, caranya sama, yang membedakan kandungannya. Yang ini Gandasil B, dia mempunyai unsur hara nitrogen 6%, fosfor 20%, dan kalium 30%. Jadi pakai merek yang lain juga tidak masalah, yang penting menyerupai atau mirip dengan komposisi ini. Caranya, siapkan air bersih 5 liter dan pupuknya 1 sendok makan. Jika belum terbiasa dengan pupuk kimia, sebaiknya di bawah ini aja dulu dosisnya, nanti naik bertahap. Dilarutkan seperti ini sampai benar-benar terlarut. Untuk pertumbuhan pun sama, pakai pupuk ini caranya sama seperti ini. Yang membedakan pupuknya dan plannya, mana yang akan kita bungakan atau yang mana yang sedang berbunga, dan plan mana yang sedang kita pacu pertumbuhannya. Kalau pupuk ini masih mengandung nitrogen biarpun dengan kadar sedikit, jadi masih memungkinkan untuk pertumbuhan daun dan perakaran juga begitu. Pupuk sudah kita siapkan dan kita tinggal aplikasikan pada tanaman yang akan kita pupuk. Setelah kita siapkan pupuknya, kita aplikasikan pada tanaman yang akan kita rangsang pembungaan. Untuk aplikasinya bisa direndam seperti ini ataupun disiram aja ke area
perakaran dan media tanam sampai benar-benar basah. Saran saya jangan disemprot kalau mau membungakan, karena khawatirnya pupuk nanti tertampung di sini, tertahan di sini nih, di bakal spike, itu bisa menyebabkan spike gosong dan beresiko ya, lebih beresiko spike gosong terkena cairan pupuk kimia, apalagi yang baru memakai pupuk kimia. Jadi sebaiknya direndam aja atau disiram aja seperti ini. Nah, segini aja cukup. Kalau pada fase pertumbuhan disemprot pun tidak masalah, disemprot ke semua bagian tanaman, ataupun mau direndam atau disiram seperti ini juga tidak apa-apa kalau pada fase pertumbuhan. Sedangkan untuk pembungaan sebaiknya seperti ini aja cara pemupukannya agar lebih aman, dan kita tempatkan kembali di tempat semula. Untuk yang di papan juga sama kurang lebih. Ini yang di papan, ini untuk di tembok ya, untuk tempel tembok. Saya bikin dua versi, yang tadi untuk digantung, yang ini untuk di tembok, makanya pakai papan seperti ini. Disiram aja cukup, ataupun direndam seperti ini, tidak apa-apa. Kalau tidak memungkinkan direndam, disiram aja sudah cukup seperti ini. Untuk intervalnya 1 minggu sekali, interval pemupukannya. Dalam 1 bulan atau dalam 4 minggu 3 kali dipupuk, dan 1 kali tanpa pupuk, kasih air bersih aja. Jadi jangan terus-terusan dipupuk, sesekali atau setiap 3 minggu sekali diberi air bersih untuk menetralisir pupuk dan tidak apa ya namanya, agar tidak terlalu banyak endapan kimia di sini nih di media tanam. Kemudian dipupuk lagi, dan seperti itu siklusnya sampai berbunga, sampai habis bunganya. Ketika habis bunga, siram lagi pada interval berikutnya atau pada minggu berikutnya, siram dengan air bersih tanpa pupuk. Kemudian di minggu berikutnya diberi pupuk pertumbuhan sampai tunas baru sebesar ini. Ya, tinggal kita tempatkan lagi di tempat semula. Untuk penempatan Cattleya, dia membutuhkan sirkulasi udara yang bagus, jadi sebaiknya digantung seperti ini jika tempatnya kurang berangin. Tapi kalau tempatnya berangin bisa kita tempatkan di rak. Yang penting ada sirkulasi udara yang bagus kalau untuk anggrek ini, karena tipenya epipit. Semakin bagus sirkulasi udara, semakin subur pertumbuhannya dan semakin besar peluang untuk berbunga. Dan intensitas cahaya matahari berkisar 70-85% kalau untuk Cattleya. Dia membutuhkan agak banyak sinar matahari jika dibanding dengan anggrek bulan atau Phalaenopsis. Dengan intensitas cahaya yang cukup dan sirkulasi udara yang baik, anggrek ini akan tumbuh subur dan mudah banget berbunga. Selain digantung seperti ini, bisa juga disimpan di tiang atau di tembok seperti yang tadi, yang ini. Nah, ini kan modelnya pakai papan atau tempat penanamannya pakai papan. Jadi lebih cocok jika seperti ini ya. Ditempel aja, bisa di tembok, boleh juga di tiang seperti ini. Yang penting sirkulasi udaranya bagus. Kalau bagus sirkulasi udara, keanggrakan juga cakep tuh perakarannya. Perakarannya mantap, pertumbuhannya bagus. Seperti itu, mudah banget. Ini saya pindahkan dulu ke sini biar gampang reviewnya. Media tanam yang dipakai boleh apa aja, boleh pakai emas hitam, boleh pakai sabut kelapa, akar pakis, arang juga bisa pakai apa aja, ya penting disesuaikan penyiramannya. Jika memakai media tanam yang seperti ini cukup bagus penyerapan airnya. Penyiraman dilakukan 2-3 hari sekali. Kalau pakai arang atau kulit kayu, penyiramannya harus setiap hari, apalagi jika cuaca terik disiram sehari 2 kali, pagi dan sore. Kalau yang ini caranya cukup mudah untuk menempelkan anggreknya. Saya pakai ram plastik, ini dari plastik ya bahannya. Kita bungkus dulu dengan media tanam pada pangkal akarnya, kemudian kita masukkan ram plastik dan dipaku seperti ini, pakai paku. Caranya mudah, tekniknya boleh gimana aja, yang penting intinya seperti ini. Dan disiram jika menjelang kering. Kalau misalkan seperti ini, pemupukannya kan disiram, jadi tidak perlu disiram lagi. Sekarang dipupuk, disiramnya nanti setelah 2 hari atau 3 hari berikutnya, tergantung kondisi media tanam.
Kalau yang ini pakai sabut kelapa yang sebelah sini. Pot satu lagi pakai sabut kelapa full. Pertumbuhannya kurang lebih sama. Yang penting di penyiramannya ya. Pakai akar pakis pun, cacah pakis ini bisa kalau untuk Yati, untuk Ketelia. Pakai moss juga bisa, pakai apa aja. Dia agak rewel untuk perawatannya. Cuman memang kendalanya di pembungaan ini ya cukup lama jika dibanding dengan anggrek Dendrobium ataupun Phalaenopsis. Selain pembungaannya yang lama, ketahanan bunga juga tidak terlalu lama. Itu dia hanya 2 minggu biasanya, rata-rata 2 minggu. Itu pun dengan catatan kalau tidak tersiram bagian bunganya. Kalau bunganya kena hujan atau disiram itu lebih cepat rontok, lebih cepat layu. Cuman biarpun begitu tetap aja Yati itu lebih elegan ya, karena dia bunganya besar, wangi, dan ada kepuasan tersendiri jika dia sedang berbunga. Nanti kita review lagi di minggu-minggu berikutnya. Untuk saat ini sekian aja dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.